Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Semoga tetap sehat selalu. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Ismail. Kita akan membahas materi tentang bersuci. Nah, untuk itu kita awali dulu pembelajaran kita kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak semuanya, langsung saja kita belajarnya ya. Oke, kita belajar. Coba perhatikan di sini. Semuanya pasti tahu gambar apa ini? Yaitu gambar tentang musim panas, musim kering, di mana di situ tanahnya sampai pecah-pecah, tidak ketemu air. Orang-orang pada mencari air. Ketika dapat air, tapi cukupnya hanya sebatas untuk diminum. Karena dalam posisi kekeringan, orang-orang susah mendapatkan air. Nah, ketika kalau mau sholat, ngapain? Kalau wudhu, nanti kalau airnya yang cukup untuk dipakai minum saja itu dipakai wudhu, gimana nanti minumnya? Nah, maka dari itu digantilah wudhu dengan cara bersuci, yaitu dengan cara tayamum. Pasti semuanya bingung. Apa sih Pak tayamum itu Pak? Nah, ayo kita belajar bersama ya. Tayamum. Tayamum itu apa Pak? Tayamum adalah mengusap debu pada wajah dan kedua tangan dengan mekanisme tertentu. Maksudnya apa Pak dengan mekanisme tertentu? Wudhu itu, kalau wudhu kan mengusap seluruh rukun-rukun wudhu ya, muka, tangan, kepala, kaki, harus urut, harus tertib. Kalau tayamum juga harus tertib, ada tata caranya. Kalau wudhu kan pakai air, tapi kalau tayamum pakai debu. Debu yang suci. Debu itu apa Pak? Debu itu ya yang berasal dari tanah itu, yang suci digunakan untuk mengusap muka dan kedua tangan. Itu tayamum. Untuk apa sih Pak? Untuk mengganti wudhu agar bisa melakukan sholat, agar diperbolehkan sholat, agar sah sholatnya. Jika sholat tidak wudhu kan batal. Maka karena tidak ada air, maka wudhunya diganti dengan tayamum. Nah, tayamum dapat menjadi pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi bisa menggantikan wudhu dan mandi besar. Oke, langsung sebab-sebab kenapa sih kok harus tayamum atau kenapa kok boleh tayamum? Yang pertama sebabnya apa? Yaitu tidak ada air ataupun terdapat air, namun air itu hanya cukup untuk dibuat persediaan kebutuhan pokok. Nah, misalkan cuma cukup untuk minum, maka tidak usah berwudu. Nanti kasihan. Cuma cukup minum, airnya dipakai untuk wudu, maka tidak bisa minum. Nah, ya, maka diganti wudhunya dengan tayamum, yaitu bersuci dengan debu. Yang kedua, karena sakit. Bagi orang yang sakit, yang anggota tubuhnya apabila kena air akan membahayakan jiwanya. Nah, nek sakit, terus jika kena air, maka akan tambah parah, maka tidak usah berwudu. Bagaimana kalau mau sholat? Ya diganti dengan tayamum. Apa tadi tayamum? Bersuci menggunakan debu.
Oke, yang selanjutnya terdapat air namun jaraknya melebihi 2,5 km atau setengah farsah. Wah, jauh sekali ya. Misalkan ada air tapi jauh, maka nanti ketika perjalanan nyampe di sana waktu sholatnya habis. Jadi cukup dengan tayamum, mengganti wudhu dengan tayamum. Ataupun juga mengambil air tapi itu membahayakan untuk kita. Misalkan ada air di dalam danau, tapi ketika kita ambil di situ mungkin ada buaya buas yang siap untuk mencaplok. Maka kita tidak perlu ambil air itu untuk digunakan wudhu. Kita cukup tayamum karena membahayakan diri. Kita harus turun ke jurang. Nah, itu kalau kita ambil air berhasil, kalau tidak mati kita. Nah, itu maka boleh digantikan dengan tayamum. Terdapat air namun ia terhalang menggunakan, yaitu seperti karena di penjara yang menghalanginya bisa menggunakan air. Nah, misalkan ada di dalam penjara, kita dikerangkeng, kita tidak bisa ambil air, maka kita boleh sholat di dalam penjara itu menggunakan tayamum. Tidak usah berwudu, boleh. Selanjutnya, kondisi yang sangat dingin. Kondisi yang sangat dingin itu bisa membuat orang bisa mengalami gangguan kesehatan, tambah sakit saking dinginnya. Misalkan jika kita wudhu maka akan dingin sekali dan tidak punya alat untuk menghangatkan badan, maka kita hanya cukup untuk melakukan tayamum, tidak usah berwudhu. Untuk melakukan sholat, misalkan pagi hari subuh, ekstrim sekali, salju. Kalau di Indonesia tidak ada ya salju. Di luar sana ada salju, dingin sekali, ekstrim, dan kita tidak punya alat untuk menghangatkan tubuh. Maka kita mau sholat subuh cukup dengan tayamum. Apa tadi ya? Diingat-ingat, tayamum adalah bersuci menggunakan debu, diusapkan ke wajah atau muka dan ke kedua tangan. Itu menggunakan debu, yaitu tayamum itu mengganti atau pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Ingat ya anak-anak, kalau wudhu menggunakan air, kalau tayamum menggunakan debu. Oke, jangan lupa tetap sehat selalu ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan jaga sholatnya, jangan sampai tidak sholat. Ingat, tetap sholat 5 waktu. Demikian pembelajaran dengan Pak Ismail di sini. Semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.